Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Ragil Aulia Wulandari dengan NIM 2201020058. Saya semester 5, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Lughuh Al-Ijtimai atau Sosiolinguistik yang diampu oleh dosen pengampu Ustadz Syamsuddin Sirah, MPD. Oke teman-teman, mari kita langsung saja ke materi. Oke, kita langsung ke slide pertama, yaitu judul yang saya dapatkan. Jadi judulnya ialah Bahasa Pidgin dan Kreol, asal-usul dan peran dalam masyarakat multikultural. Jadi nanti ada beberapa slide yang akan saya jelaskan terkait dengan bahasa Pidgin dan bahasa Kreol. Jangan lupa disimak ya. Ya, yang pertama saya akan membahas definisi Pidgin dan Kreol. Apa sih yang dimaksud dengan Pidgin dan Kreol itu? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lainnya, mari kita bahas dulu. Mari kita mengerti dulu apa pengertian dari Pidgin tersebut dan Kreol. Oke, yang pertama, bahasa Pidgin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pidgin adalah pemakaian dua bahasa atau lebih yang dipermudah sebagai alat komunikasi sosial dalam kontak yang singkat antar orang-orang yang berlainan bahasanya dan tidak merupakan bahasa ibu para pemakainya. Sedangkan menurut Holm, ia mendefinisikan bahwa Pidgin sebagai bahasa yang dihasilkan oleh sebuah kelompok orang yang tidak memiliki bahasa yang sama, kemudian berkembang sebagai alat komunikasi untuk perdagangan, tetapi bahasa ini tidak memiliki penutur asli. Selanjutnya adalah bahasa Kreol. Jadi, definisi dari Kreol adalah yaitu Pidgin yang dalam perkembangannya menjadi bahasa ibu dari suatu masyarakat bahasa. Holmes juga berpendapat mengatakan bahwa Kreol adalah Pidgin yang strukturnya diperluas. Kosakatanya mengekspresikan sejumlah arti dan berfungsi sebagai pemerolehan bahasa pertama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa Kreol itu adalah bahasa yang diambil dari bahasa Pidgin itu sendiri. Slide selanjutnya yaitu asal-usul bahasa Pidgin. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana asal-usul bahasa Pidgin tersebut. Jadi, bahasa Pidgin ini merupakan bahasa yang tidak memiliki penutur asli, yaitu native speaker, dan merupakan bahasa tambahan. Pidgin ini berkembang sebagai alat komunikasi antara orang-orang yang tidak memiliki bahasa yang sama, karena situasi perdagangan, penjajahan, atau mungkin perpindahan massal, seperti migrasi supaya mempermudah dalam berkomunikasi sehari-harinya. Jadi, Pidgin ini diciptakan dari usaha orang-orang yang memiliki bahasa yang berbeda, yang tidak memiliki bahasa yang sama, karena Pidgin berkembang untuk melayani fungsi jangkauan yang sangat sempit dalam domain yang terbatas. Maka pengguna bahasa Pidgin ini cenderung untuk menyederhanakan struktur dan menggunakan kosakata yang sedikit. Jadi, bahasa Pidgin ini terbentuk ketika para penutur melakukan hubungan dagang atau interaksi dengan penutur bahasa lainnya, atau bekerja pada perkebunan yang diurus oleh penutur bahasa lain dan yang tidak mengerti bahasa lawan tuturnya. Jadi mereka itu menggunakan bahasa Pidgin sebagai atau bahasa lainnya itu sebagai bahasa tambahan yang digunakan dengan tujuan tertentu,
seperti perdagangan atau administrasi, supaya mereka saling memahami dalam berbicara. Selanjutnya itu ciri-ciri bahasa Pidgin. Di sini saya akan menjelaskan 3 ciri-ciri bahasa Pidgin. Yang pertama adalah sederhana dan efisien. Jadi bahasa Pidgin itu memiliki kosakata yang digunakan biasanya itu dari bahasa yang dominan, dan struktur kalimatnya itu seringkali dipermudah. Jadi, bahasa Pidgin ini harus dapat dipelajari dengan sederhana mungkin, khususnya bagi mereka yang mendapatkan manfaat paling sedikit dari Pidgin itu. Dan akibatnya adalah bahwa kosakata umumnya berdasarkan kosakata dari kelompok yang dominan. Misalnya, sekelompok pekerja pendatang dari Turki yang tinggal di Jerman tidak akan memperoleh manfaat dari sebuah Pidgin yang kosakatanya didasarkan pada bahasa Turki, karena hanya beberapa orang Jerman saja yang mau berpayah-payah mempelajarinya. Maka akibatnya mereka mengambil kosakatanya dari bahasa Jerman. Nah, begitu juga dengan situasi penjajahan, di mana wakil-wakil kekuatan kolonial asing butuh berkomunikasi dengan penduduk lokal dalam masalah-masalah perdagangan atau administrasi dan bukan penduduk asli yang berkepentingan untuk berkomunikasi. Maka bahasa Pidgin ini yang berkembang akan berdasarkan pada kosakata kekuatan kolonial. Jadi, bahasa Pidgin yang jumlahnya sangat banyak di seluruh dunia ini didasarkan pada bahasa Inggris, Prancis, Portugis, dan Belanda. Maka dari itu, ciri dari bahasa Pidgin ini ialah bahasanya itu harus sederhana dan mengikuti bahasa yang lebih dominan. Ciri yang kedua yaitu tidak memiliki tata bahasa yang kompleks. Jadi Pidgin ini diciptakan dari usaha orang-orang yang memiliki bahasa yang berbeda. Karena Pidgin berkembang untuk melayani fungsi jangkauan yang sangat sempit dalam domain yang terbatas. Maka penggunaan bahasa Pidgin ini cenderung untuk menyederhanakan struktur dan menggunakan kosakata yang sedikit. Kata-katanya umumnya tidak memiliki infleksi perubahan pada grammar atau ucapan untuk menandai. Contohnya dalam bahasa Inggris, kata jamak atau waktu, tenses, kata kerja itu tidak digunakan di dalam bahasa Pidgin. Jadi penyederhanaan bahasa Pidgin ini sangat terlihat sekali pada aspek tata bahasa dan pelafalannya. Pidgin ini tidak memiliki gender tata bahasa pada sistem kata benda dan tidak memiliki akhir persetujuan kata benda atau kata kerja. Waktu dan aspek diungkapkan dengan kata-kata yang terpisah daripada dengan akhiran. Dan pelafalannya itu cenderung pada pola konsonan diikuti oleh vowel dan cluster atau kelompok. Lebih dari satu konsonan cenderung dihindari. Dan Pidgin ini cenderung mengurangi isyarat grammar. Hal ini memudahkan pembicaraannya untuk belajar dan menggunakannya, walaupun hal ini memberi beban lebih pada pendengarnya. Jadi begitulah mengapa Pidgin itu tidak memiliki tata bahasa yang kompleks. Contohnya seperti dalam Tok Pisin, mi like go, artinya saya ingin pergi. Kemudian ciri yang terakhir adalah tidak memiliki penutur asli atau native speaker. Seharusnya tadi ini saya taruh dia di ciri yang paling pertama ya, kan, tetapi mungkin saya salah taruh. Jadi mengapa Pidgin ini tidak memiliki penutur asli atau native speaker? Karena Pidgin ini hanya sebagai bahasa tambahan bagi orang-orang yang sedang melakukan perdagangan atau hal lainnya untuk memudahkannya dalam berkomunikasi. Nah, jadi itu penjelasan dari 3 ciri Pidgin. Sekarang kita akan lanjut ke bahasa Kreol. Oke, pada slide ini kita akan membahas asal-usul bahasa Kreol. Ketika bahasa Pidgin menjadi bahasa utama yang digunakan oleh komunitas dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian digunakan oleh anak-anak sebagai bahasa ibu mereka,
dari sanalah berkembang bahasa Kreol. Contohnya, Kreol Haiti yang berasal dari pidgin berbasis bahasa Prancis digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh mayoritas penduduk Haiti. Jadi bisa dibilang bahwa bahasa Kreol ini adalah bahasa yang berasal dari bahasa pidgin yang telah memperoleh penutur asli. Dan proses perubahan pidgin menjadi Kreol ini disebut dengan kreolisasi. Jadi di sini kita pasti bertanya, bagaimana caranya bahwa bahasa pidgin itu memperoleh penutur asli? Jadi sangat mudah untuk melihat bagaimana bahasa pidgin itu memperoleh penutur asli, yaitu dengan digunakannya bahasa tersebut oleh pasangan yang mempunyai anak, kemudian membesarkannya bersama-sama. Dahulu ini terjadi dalam skala besar pada para budak Afrika yang dibawa ke dunia baru, dan sekarang sedang terjadi dalam skala yang agak lebih kecil pada masyarakat perkotaan di tempat-tempat seperti Guinea. Dan bahasa Kreol ini dari sudut pandang sosial itu lebih menarik daripada bahasa pidgin. Kenapa? Ada 3 alasan yang membuat Kreol ini lebih menarik. Yang pertama adalah ada lebih banyak penutur bahasa Kreol daripada pidgin. Perkiraannya antara 10 dan 17 juta penutur Kreol dibandingkan dengan perkiraan antara 6 sampai 12 juta penutur yang secara teratur menggunakan bahasa pidgin. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan bahasa Kreol itu digunakan oleh keturunan budak Afrika dan merupakan hal yang diminati baik oleh penuturnya maupun oleh orang lain dalam kaitannya sebagai sumber informasi utama mengenai asal-usul bahasa Kreol tersebut dan sebagai suatu simbol identitas bagi mereka. Kemudian yang ketiga, ada kelompok minoritas seperti pendatang India Barat, Inggris, yang anggotanya menggunakan bentuk semacam Kreol. Nah, itulah 3 alasan kenapa bahasa Kreol itu lebih menarik daripada bahasa pidgin. Kemudian ciri-ciri bahasa Kreol. Sebenarnya ada 3 ciri bahasa Kreol yang saya cantumkan mungkin tapi kelupaan ya. Yang pertama itu adalah bahwa bahasa Kreol ini memiliki penutur asli, kebalikan dari bahasa pidgin. Sedangkan bahasa pidgin itu tidak memiliki penutur asli, akan tetapi bahasa Kreol ini memiliki penutur asli yaitu atau native speaker. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa banyak dari pidgin ini menjadi bahasa Kreol. Bahasa ini digunakan oleh anak-anak sebagai bahasa pertama mereka dan digunakan dalam jangkauan domain yang luas. Contohnya seperti Tok Pisin yang telah digunakan sebagai bahasa pertama oleh sejumlah besar penutur dan telah berkembang sesuai dengan kebutuhan linguistik. Jadi, ciri pertama bahasa Kreol itu adalah memiliki native speaker. Ciri yang kedua yaitu lebih kaya kosakata. Ketika pidgin berkembang menjadi Kreol, kosakata baru berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang lebih kompleks. Jadi, bahasa Kreol ini memiliki kosakata yang lebih luas daripada bahasa pidgin sendiri. Kreol ini merupakan pidgin yang telah mengalami perluasan dalam segi struktur dan kosakatanya untuk mengungkapkan makna atau fungsi yang serupa yang diperlukan oleh sebuah bahasa pertama. Kemudian, ciri yang terakhir dari bahasa Kreol adalah tata bahasa yang lebih terstruktur. Kreol ini memiliki tense, aspek, dan juga mood yang membuatnya lebih lengkap sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Contohnya seperti Kreol Haiti memiliki tata bahasa yang sangat terstruktur dengan kata kerja yang ditandai untuk tense dan aspek. Jadi, kalimat dari bahasa Kreol ini lebih tertata, terstruktur ketimbang
dengan bahasa Pidgin. Jadi itulah 3 ciri-ciri dari bahasa Kreol. Nah, yang terakhir adalah peran dalam masyarakat multikultural. Sini ada 2 peran yang saya tentukan. Yang pertama, bagaimana peran bahasa Kreol dan bahasa Pidgin itu terhadap masyarakat multikultural. Yang pertama adalah komunikasi lintas budaya. Bahasa Pidgin dan Kreol memfasilitasi komunikasi antar kelompok yang berbeda seperti dalam perdagangan atau di komunitas multikultural. Kemudian yang kedua adalah sebagai identitas budaya. Seperti bahasa ini sering menjadi lambang identitas lokal dan simbol keberanian. Seperti di Karibia, di mana bahasa Kreol ini menjadi kebanggaan nasional. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah bahwasanya Pidgin dan Kreol merupakan suatu bahasa yang tidak dianggap sebagai bahasa yang utuh atau pantas, yang tidak memiliki tata bahasa dan struktur, hanyalah merupakan sebuah bahasa yang menyimpang individual oleh para penutur yang tidak memiliki gengsi. Bahasa Pidgin umumnya diartikan sebagai simplikasi bahasa di mana kosakatanya kebanyakan berasal dari bahasa lain, tetapi tata bahasanya sangat berbeda. Dan bahasa Kreol merupakan bahasa Pidgin yang telah mengalami perluasan dalam segi struktur dan kosakatanya untuk mengungkapkan maknanya atau fungsi yang serupa yang diperlukan oleh sebuah bahasa pertama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan di dalam video ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak. Sekian dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.